Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas total ya, total bangun persada, TOTL gitu, ini saham request. Ya, kita lihat nih menarik atau enggak ya. Kenapa? Ini harus dibahas gitu ya. Yang request boleh kasih alasannya ya di kolom komentar. Oke, jadi di video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Ya, jadi isi materi sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya. Total. Jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu. Jadi teman-teman harus analisis sendiri ya, do your own research, jangan percaya mentah-mentah dengan saya. Oke, jadi ya begitulah gitu ya, untuk menilai perusahaan yang listing di Bursa Efek, saya memerlukan 3 kriteria utama. Yang pertama adalah perusahaan yang wajib sekali membagikan dividen. Kenapa gitu ya? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung, terbukti profit dari unit bisnisnya. Jadi keuntungannya itu disisihkan dan dibagikan gitu ya kepada kita. Ya bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Dan pastinya perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang nggak bagi dividen gitu ya, saya agak curiga takutnya gitu ya. Takutnya mungkin hanya memperkaya segelintir pihak aja gitu ya, terutama mungkin owner yang menjabat sebagai komisaris dan direksi biasanya. Karena apa? Karena mereka biasanya menjabat top manajemen gitu ya, udah nggak terlalu pusingin masalah harga gitu ya. Untuk kalau manajemen perusahaannya udah ya nggak terlalu pusing juga, kalau misalnya nge-manage yang nggak dengan profesional pun mungkin saja it's okay gitu ya, karena tadi ya gitu, top manajemen ini udah dapat gaji yang sangat besar gitu ya, ratusan juta gitu ya. Jadi kita pemegang sahamnya dapat apa gitu ya. Makanya penting sekali kita memposisikan sebagai pemegang saham yang harus diuntungkan gitu. Nah, jadi ya perusahaan yang bagi dividen itu pastinya juga perusahaan yang memiliki kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau misalnya kondisi bisnis yang nggak sehat, rugi melulu gitu, arus kasnya seret gitu, atau mungkin hanya untung di atas kertas, atau mungkin bunganya terlalu besar, perusahaan itu akan sulit bagi dividen gitu ya, karena akan lebih prioritas untuk survival dulu gitu, bertahan hidup gitu. Dan pasti kalau udah teman-teman menemukan perusahaan yang bagi dividen, punya kondisi bisnis yang sehat, hati-hati ya, pastikan membelinya di bawah nilai wajar gitu. Jadi jangan beli ketika super premium ya, harganya di atas sekali gitu, dipucuk jangan gitu ya, karena nanti akan rawan capital loss gitu. Jadi perhatikan harga beli kita. Nah, jadi teman-teman mungkin yang baru berinvestasi saham gitu, mungkin yang masih kurang dari setahun lah, mungkin masih pemula saya rasa gitu ya, gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi jangan FOMO, jangan mudah ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya rekomendasi, mudah percaya analis, mudah percaya rumor, berita gitu. Harus hati-hati gitu, dan juga jangan percaya kepada saya gitu ya. Jadi jangan jadikan analisis dari saya ini sebagai analisis utama gitu. Jadi anggap saja ini hanya ya tadi ya, informasi umum aja, hanya tambahan aja. Jadi teman-teman harus analis sendiri, harus punya conviction sendiri gitu ya, mengerti kenapa beli saham tersebut. Jadi yang memang saya lakukan itu memang mengikuti konsep value investing gitu. Jadi saya beli ketika harga sahamnya di bawah intrinsic value ya, PBV kurang dari 1, saya cicil beli gitu, lalu saya take profit ketika PBV-nya sama dengan 1 ya, kembali di harga wajar, selesai gitu ya, take profit atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya bagus gitu ya. Jadi kalau dari tabel gitu, misal belinya di 0,8 gitu ya profit cuma 25% ya, dan seterusnya gitu. Ini memang yang saya cari ini memang nggak yang profitnya ratusan persen gitu, yang multi bagger, nggak yang seperti itu gitu. Jadi saya carinya yang wajar-wajar aja sepengalaman saya gitu ya. Dan pastinya gitu, prinsipnya harus bagaimana gitu untuk berinvestasi ya, harus sabar gitu ya, berorientasinya jangka panjang ya, nggak bisa kita jangka pendek, dan kita harus fokusnya pada value gitu ya, nilai intrinsik perusahaan gitu ya. Kalau saya pakai PBV, kalau teman-teman boleh pakai yang lain ya, pakai DCF, enterprise value, DDM dan sebagainya, yang penting fokusnya di value gitu ya. Nah, jadi kenapa gitu ya? Kalau kita fokusnya di book value, kalau saya gitu ya, ini kan berubah tiap 3 bulan sekali gitu ya. Gampang untuk melakukan trackingnya gitu ya. Cek aja 3 bulan sekali saya update book value-nya. Kalau misalnya kinerjanya bagus, ya baru nanti cek entry price-nya, kira-kira mau entry-nya di range berapa. Nah, yang tadi kenapa saya sampaikan juga gitu, kenapa harus orientasinya juga jangka panjang, karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek, nggak cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak gitu ya. Jadi jangan kaget ketika banyak perusahaan yang harganya gocap atau kurang harganya 50 gitu ya, karena ketika dicek gitu ya, ya memang perusahaan bermasalah gitu ya, dan banyak investor nyangkut di situ ya, dan alhasil kebanyakan di media sosial biasanya marah-marah gitu, ini perusahaan jelek gitu ya, penipuan bla 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 gitu ya, padahal mereka sendiri yang nggak teliti gitu ya, nggak membeli
gitu, atau mungkin terlalu beresiko gitu ya masuk pada saham-saham yang tadi ya mungkin katakanlah gorengan gitu ya, yang resikonya sangat tinggi gitu. Nah yang tadi makanya kenapa kita harus waspada gitu ya, karena nanti ujung-ujungnya kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa, ujung-ujungnya ya salah diri sendiri gitu ya, kenapa beli gitu. Simpel aja gitu ya. Nah, jadi gitu kalau saya memang pakai sedikit dari fundamental ya, khususnya di analisis laporan keuangannya aja gitu ya, ditambah sedikit rasio dan valuasi saham gitu ya. Jadi saya nggak cover semuanya gitu. Jadi yang tadi saya bilang, saya itu hanya mungkin analisis sedikit aja gitu. Nanti teman-teman yang cari gitu ya analisis-analisis lainnya gitu untuk melengkapi pandangan teman-teman dalam menilai perusahaan gitu. Makanya kalau saya gitu, kenapa wajib sekali ya laporan keuangan itu kita pahami gitu ya, karena dari neraca, laba rugi, arus kasnya ini gitu ya nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya gitu ya. Jadi jangan cuma berhenti di laba ruginya aja gitu ya, kan kalau di berita bisa fokusnya laba rugi gitu ya, atau mungkin neraca ya gitu ya, arus kasnya lupa gitu, atau mungkin ada yang terlalu gila arus kas gitu, nggak lihat yang lain gitu. Hati-hati gitu, kita harus seimbang semuanya gitu. Nah, jadi kalau dari laporan keuangan gitu nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat ya, Pak. Ini saya pakai pos-pos yang saya gunakan gitu. Apa aja gitu ya? Bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata, ada likuiditas yang cukup ya, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi, dan pastinya menjaga kita gitu ya, kepercayaan kita sebagai investor dan juga kreditornya. Dan nanti kita akan diuntungkan gitu ya, investor diuntungkan lewat apa? Lewat valuasinya yang akan cenderung naik kalau perusahaannya bagus dalam jangka panjang, dan juga stabil apabila ada penurunan jangka pendek gitu ya. Nanti juga ketika dia turun gitu, nanti dia akan kembali lagi ya, akan mungkin naik lebih tinggi selama kita belinya itu di harga yang nggak terlalu mahal ya. Jadi makanya perhatikan, sekali lagi saya sampaikan, perhatikan harga beli kita gitu ya, kita harus bijak gitu. Nah, nanti untuk teman-teman coba lihat gitu, ada yang punya bisnis nggak ya, yang ada bisnis ada laporan keuangan yang seperti ini gitu ya. Nanti cek ada nggak yang bertentangan dengan 7 ciri perusahaan sehat ini ya. Kalau misal ada, boleh kasih komentar gitu ya, mungkin ada yang nggak setuju gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, biar kita sama-sama belajar gitu. Nah, jadi nanti ya akan muncul 7 syarat utama gitu ya yang saya pilih gitu ya, saya sebelum saya cek gitu di laporan keuangannya gitu ya. Ini harus lolos screening dulu gitu ya, apa aja dividennya ya, saldo laba, PBV kurang dari 1 ini wajib gitu ya, PER, CFO, CFI, dan CFF ya, pola arus kasnya nanti akan dipindahkan ke mana, ke Excel seperti ini ya. Dan ini teman-teman bisa download gratisnya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, saya rasa itu aja gitu ya. Kita langsung ke bagian analisis ya, total gitu. Nah, total gitu ya. Nah, ini pasien nih ribuannya udah benar ya, ribuan. Ini kan ribuan, tadi masih juta ya. Ini saya lihat gitu dari data pembagian dividen selama 3 tahun terakhir nih, bagusnya dia bagi dividen terus 3 tahun berturut-turut tanpa absen. Ini nanti perusahaan yang sudah stabil gitu ya, terbukti untung, dan juga keuntungan bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Makanya ini lolos screening gitu ya. Kalau saya cari yang minimal 3 tahunnya. Kalau misalnya salah satunya nih absen gitu, nggak bagi dividen, ya udah saya skip gitu ya sahamnya, berarti belum stabil gitu. Saya kembali bukan bermain ya, saya mencarinya itu yang pasti-pasti aja gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya ada yang mau ya nggak apa-apa gitu ya, kan mungkin ada yang bilang 1 kali mah nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah gitu ya, kita fleksibel aja gitu ya. Nah, yang harus dipindahkan tadi apa ya, harus pertama kas tarakas dulu ya di laporan keuangan. Ini yang paling penting, bukan yang paling penting ya, salah satu yang terpenting. Kenapa gitu ya? Karena uang kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu ya. Karena uang kas ini nanti digunakan gitu ya untuk apa? Untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank gitu ya kalau ada. Jadi kalau kasnya terlalu sedikit, ya nanti akan terganggu gitu ya. Teman-teman punya bisnis, uang kasnya sedikit, mau gimana bayar gaji karyawan? Yang paling gampang gitu ya. Operasional nutup nggak? Kalau misalnya jumlahnya terlalu besar juga, ya berarti kan kenapa nggak dipakai untuk kepentingan yang mau pro kepada pemegang saham gitu, misal beli treasury gitu, pelunasan hutang, ekspansi, atau nggak bayar dividen lebih besar gitu ya. Jadi untuk melihat juga gitu kinerja perusahaan dalam memanage kelebihan kasnya gitu ya. Buat apa ada uang kas nganggur gitu ya, ngendap di bank gitu ya, gitu kan kita juga nggak menikmati juga. Nah, setelah itu gitu ya, kita langsung cek ke bagian saldo laba. Dia ada di ekuitas ya, yang ini nilainya ya. Kita pindahin dulu. Sambil dipindahin saya mau sambil minum sebentar ya, haus. Saya udah agak berapa jamnya tadi, sedang dalam perjalanan nggak minum gitu ya, jadi mungkin agak serak sekarang. Sebentar ya, minum dulu. Nah, kenapa saldo laba ini pentingnya harus dipindahkan?
kita harus tahu bahwa saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q2. Ya. Jadi si total dari pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q2 itu telah menghasilkan total profit sebesar 779 miliar. Ya. Untungnya sudah terbukti untung, maka dia bisa bagi dividen gitu ya, saldo labanya positif. Kalau dia negatif gitu ya, nggak ada saldo laba, itu ada perusahaan yang rugi melulu gitu, nggak pernah untung gitu ya, mau gimana bagi dividen gitu ya, wong modalnya tergerus sama akumulasi kerugian gitu. Jadi hati-hati gitu ya, buat saya sih di perusahaan yang saldo labanya masih negatif ya itu perusahaan bermasalah gitu, belum terbukti untung gitu ya. Kalau dia udah berbalik ya berarti udah ada sedikit harapan buat saya gitu. Makanya penting ya, setelah itu langsung cek ke bagian subtotal ya, yang ini. Nah, subtotal ini gitu ya harus dilihat gitu. Kenapa? Karena kan kita nanti dapat data PBV-nya gitu ya. KNP-nya gitu, kepentingan non pengendali dipindahkan juga ya. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini lihat nih. Ada rasio saldo laba terhadap modal awal ya. Artinya apa ya? Perusahaan ini total telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 2,3 kali modal gitu ya. Jadi analoginya kalau teman-teman punya bisnis modal 1 miliar, itu total profitnya sudah 2,3 miliar di luar dividen yang dibagikan. Gitu ya, saldo laba ini di luar dividen yang sudah dibagikan gitu. Jadi sudah terbukti untung, udah balik modal. Gitu ya. Yang balik modal itu kalau nilainya 1. Dan ini kan udah lebih. Ya, bagus tuh. Namun ini PBV-nya masih mahal buat saya. Saya carinya yang kurang dari 1 ya. Ini 2,46. But it's okay. Oke. Nah, sekarang kita baru langsung ke inti dari berita gitu ya. Maksudnya gimana? Karena laba rugi itu biasanya difokuskan fokusnya itu sama orang-orang yang di berita ya, analis gitu ya, untuk melihat biasanya laba bersihnya. Ini kita lihat ya pendapatannya gitu. Nah, ini nih. Inilah yang paling atas. Kenapa harus dipindahkan gitu ya? Karena perusahaan yang bertumbuh itu adalah perusahaan yang revenue-nya naik ya, pendapatannya naik gitu. Artinya barang dan jasanya itu semakin laku untuk customer gitu, disukai gitu. Customer beli semakin lama semakin banyak gitu ya. Sederhananya seperti itu ya. Jadi kalau revenue turun terus ya berarti perusahaan itu barang dan jasanya udah kurang relevan gitu, atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan mungkin produk kompetitor lebih menarik gitu ya. Dan nanti revenue ini nanti akan dikurangi oleh harga modal barang dan jasa yang ini gitu. Nanti muncullah laba kotor gitu ya. Nah, ini kita pindahin. Oh iya, saya dapat ini ya, masukan gitu ya. Pak, katanya angkanya kecil-kecil ya. Saya kemarin di yang mana gitu. Jadi saya nggak boleh lupa, ini saya harus zoom seperti ini. Mungkin untuk teman-teman yang nontonnya di HP gitu ya, kadang mungkin nggak kelihatan. Nah, nanti muncul ya tadi laba bruto ya. Laba bruto ini penting gitu karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, dan juga kemampuan perusahaan untuk menjual barang atau jasanya jauh di atas harga modalnya. Dan ini kita lihat tuh, makanya ada muncul GPM gitu ya. Makin tinggi GPM kan berarti marginnya makin tebal. Dan pastinya GPM ini semakin besar, maka nanti akan semakin besar ruang untuk NPM ya, net profit margin. Karena nanti si laba kotor nanti akan dikurangi tuh ya. Dikurangi beban lain-lain, beban administrasi, beban pajak, nanti keluarlah laba bersih ya. Nah, yang ini nilainya. Ini intinya gitu ya, perusahaan untung atau enggak gitu ya. Jadi kita harus lihat juga gitu ya prosesnya gitu. Cuma kalau saya bisa pakai 3 ini sih. Nah, ini kita lihat ya, PR udah cukup murah ya, udah di bawah 10 ya, tuh udah lolos screening gitu ya, perusahaannya profitable ya, cukup murah secara PR. Kalau yang pakai PR ini udah murah belum gitu ya, 7, boleh kasih pendapat ya. Nah, jangan pernah berhenti di laba rugi ya. Jadi kita teman-teman itu harus cek gitu ya, harus cek di mana? Harus cek di laporan arus kas ya, ini untuk memvalidasi laba rugi terutama di bagian pendapatan gitu. Jadi jangan sampai perusahaan tuh ngaku ya pendapatannya sekian gitu ya, tapi uang yang diterimanya sedikit gitu ya. Teman-teman punya bisnis gitu, angkatnya yang ini ya sambil dipindahin ya. Teman-teman punya bisnis ya, tapi kok nggak untung-untung ya, nggak bisa dinikmati uangnya, kenapa gitu ya. Ternyata ya tadi ya ngaku-ngaku pendapatannya besar gitu, tapi uang kasnya sedikit yang diterima gitu ya, customernya DP mulu gitu. Nah, ini bagus nih rasionya, ada receipt to revenue ratio ini 110%. Artinya perusahaan ini menerima uang tunai jauh lebih besar daripada pendapatannya gitu ya. Selisihnya ini gitu dapat dari mana? Dari penagihan piutang-piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih. Jadi bisa dinilai perusahaan ini punya manajemen piutang usahanya yang bagus gitu ya. Nah, ini baik
gitu ya, 110. Teman-teman jual barang 1 miliar gitu tapi terima uang 1 miliar 100 juta, ada kelebihannya gitu ya. Kan tadi uang kas ini digunakan untuk apa? Uang kas yang diterima ini untuk apa? Untuk bayar operasional, untuk ekspansi, dan untuk pembayaran pinjaman gitu ya. Jadi si total mengaku pendapatan 1,6 triliun ya, uang yang terima 1,8 triliun. Nah, uang kas yang diterima ini bayar untuk operasional tuh, bayar supplier, bayar karyawan, bayar bunga, bayar pajak, bla bla bla. Nanti keluarlah net CFO yang ini positif, harus positif kayak gini ya. Ada perusahaan ini menghasilkan nih uang tunai dari bisnisnya, sehat gitu ya. Jadi uangnya nggak habis untuk operasional gitu kan. Intinya di operasional ya, untuk teman-teman yang mungkin bisnisnya masih sederhana, belum kayak gini gitu ya, kan udah bayar gaji DLL, kan harus ada sisa dong. Nah ini sisanya. Nah uang ini digunakan untuk apa? Untuk ekspansi usaha tuh ya. Tuh penempatan investasi, perolehan aset tetap, bla bla bla. Tuh nilainya negatif kayak gini ya. Ini bagus. Perusahaan semakin berekspansi, harapannya semakin besar gitu, semakin profitable, menghasilkan keuntungan lebih makin lama makin besar. Nah ini bagus, dia berekspansi. Ya mungkin ekspansinya dia mungkin agak kurang agresif sedikit dibandingkan dengan periode sebelumnya. But it's okay, nggak masalah. Setelah itu lihat nih ya, bayar di aktivitas pinjaman gitu. Nah ini pendanaan ini coba lihat nih, cuman ada dividen doang ya, nggak ada pos-pos lain, nggak ada pembayaran utang ke bank. Berarti ini perusahaan nggak ada utang ke bank dong gitu ya, karena biasanya ada. Ini saya sebenarnya jujur aja ya, si total ini siapapun yang request saya, soalnya saya ini kadang si total nggak pernah masuk ke screening saya gitu ya, cuman nih menarik gitu, dia biasanya kadang ada pembayaran pinjaman ke bank, tapi di sini cuma ada pembayaran dividen, nilainya negatif, bagus gitu, dan ada kenaikan setara kas. Jadi uang yang udah diterima gitu, udah bayar operasional, bayar ekspansi, bayar dividen, masih ada sisa. Gila nggak? Bagus banget ini gitu ya, secara manajemen kasnya gitu ya. Mungkin salah satu alasan lah ini kenapa dia PBV-nya mahal gitu ya. Ini bagus gitu ya. Tapi kita lihat dulu, saya jadi penasaran ya. Saya bisa kalau udah misalnya bagus kayak gini, kadang saya cek ya. Yang pertama sih rasio lancar ya, udah pasti. Karena ya untuk lihat aja kurang dari setahun aman nggak nih aset lancar 2,8. Ini 2,3 ya, ini mungkin lebih besar dari 1 ya, masih aman, masih oke. Itu nggak ada utang ke bank. Ini utang retensi jangka panjang, ini utang bank buangkan ya. Ini aneh juga nih, saya baru pertama kali ya lihat yang ini, utang retensi. Cuma nanti harus saya cek nanti di bagian catatannya ya, cuma saya nggak cek sekarang gitu ya. Tuh kalau jangka panjangnya juga sama nih ya. Utang retensi itu apa sih? Saya juga baru pertama kali denger ya gitu ya. Mungkin karena saya hampir jarang gitu ya buka si total gitu ya. Daerah berapa nih? Daerah 2,5. Ekuitas ini ya, daerah memang agak lebih besar gitu ya. Jadi mungkin ini perusahaan apa sih? Total konstruksi ya kayaknya ya. Mungkin konstruksi ya kayaknya ya, soalnya bisa konstruksi daerah agak besar-besar gitu ya. Tapi mungkin untuk rasio lancar sih, untuk satu kasus sebagian besar. Untuk sini sih saya rasa masih oke. Ini beban yang harus dibayar, ini beban apa aja nih? Nanti harus dicek lagi gitu ya. Cuman ya menurut saya sih ini sih so far gitu ya, ini masih oke lah gitu ya. Cuman daerah ini mungkin agak beresiko ya buat saya gitu. Saya nggak cari yang lebih besar kayak gini gitu. Ini masih penasaran sih utang retensi ini apa gitu. Teman nggak apa-apa gitu, yang penting sini secara manajemen kasnya bagus ya gitu. Dan jadi untuk pendapat saya untuk total itu apa gitu ya, bagaimana ya. Untuk total bagus ya, tadi ya bagi dividen 3 tahun ke belakang gitu ya, terbukti menghasilkan nilai tambah untuk kita pemegang sahamnya ya. Saldo laba positif, perusahaan sudah menghasilkan total keuntungan 2,3 kali modal ya, hampir 2,4 kali modal. PBV-nya ya premium ya 2,46 gitu ya, saya cari yang kurang dari 1. PR juga udah cukup murah ya, di bawah 10. Nah untuk arus kas ini bagus ya, ini pola yang sempurna ya, polanya plus min ya, dan ada kenaikan kas setara kasnya. Jadi perusahaan ini punya manajemen kas yang sangat baik, saya bilang sangat baik ya. Nah cuman kembali ya, ini menarik atau enggak nanti harus dicek lagi nih ya. Saya yang tadi masalah utang retensi ini nih, utang apa gitu. Nah udah, paling saya rasa itu aja gitu ya. Saya nggak tahu nih untuk teman-teman menarik atau enggak gitu ya. Kalau saya sih yang tadi ya, karena masih kemahalan kan saya fokusnya di PBV ya untuk value. Nah buat teman-teman yang merasa si total ini menarik, boleh kasih pendapatnya di kolom komentar gitu, supaya saya dan teman-teman yang lain juga tahu gitu ya. Atau misalnya teman-teman ada yang tadi punya pendapat tentang tadi ya utang retensi, boleh jelaskan juga gitu ya, supaya tadi kita tambah ilmu gitu ya. Jadi saya pengen ya itu ya, komunitas yang ada gitu di kolom komentar tuh yang sehat gitu, yang saling berbagi ilmu gitu ya. Semuanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kok ya, kita juga sama-sama belajar gitu. Oke, itu aja paling saya rasa untuk total gitu ya. Dan teman-teman kalau ada seputar pertanyaan investasi saham boleh sampaikan, dan kalau ada request gitu ya boleh disampaikan dulu gitu ya. Saya
saya sampaikan lagi pengumuman kalau ini bentar lagi 2025 Q3 mau keluar ya. Jadi saya akan memprioritaskan dulu gitu ya beberapa saham prioritas yang harus saya bahas duluan gitu ya di 2025 Q3 gitu ya. Mungkin ada pergeseran jadwal-jadwal yang request gitu ya. Cuma kadang nanti saya cobalah setiap minggu saya upload dulu gitu ya jadwal sementara yang akan dibahas gitu ya untuk saham request. Itu aja gitu ya dari saya gitu. Semoga sharing total ini bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman untuk menilai suatu perusahaan gitu aja. Dan ingat ya, kembali silahkan analisis sendiri gitu ya. Jadi jangan telan mentah-mentah dari saya gitu, jangan percaya sama saya juga lah gitu ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.